kesan gue terhadap game Wuthering Wave. Jadi udah ada sekitaran 1 bulanan lah ya gue memainkan game ini. Karena sekarang itu pas perilisannya Banner Yinlin, yaitu pokoknya adalah 1 bulanan lebih mungkin ya. Biasanya sih gue mainnya Genshin, cuma karena kemarin itu temen gue merekomendasikan ada game baru katanya, Wuthering Wave. Sebenarnya temen gue udah nunggu dari lama, cuman kalau gue taunya baru-baru ini sih. Tapi untungnya gue mainin dari awal rilis. Jadi dari versi pertama ya, versi 1.00. Kita sambil ngeresin aja ya, sambil ngabisin resin. Nah, di sebelah sini. Jadi kita sambil nguli ini buat nge-up eco intinya. Aduh. Menurut gua, Wuthering Wave ini memiliki combat system yang agak beda sama Genshin dan emang sedikit punya nilai plus. Dan gua pribadi ngerasa fun ketika memainkan game ini. Terutama di Wuthering Wave ini ada sistem intro dan outro skill yang gak ada di Genshin Impact. Dan intro dan outro skill ini membuat transisi karakter menjadi lebih mulus, smooth gitu. Nah, ini kita akan coba intro skill ke karakter berikutnya, misalkan ke Salsaro. Nah, jadi Salsaronya itu langsung kayak ngeluarin skill gitu yang disebut sebagai intro skill. Dan untuk outronya otomatis aktif ketika intro aktif ya. Jadi outro itu kayak buff dari karakter sebelumnya. Oke, di emot di bawah ini ya, di samping bar HP itu untuk ngaktifin intro skillnya. Nah, bentar lagi penuh. Set. Nah, ketika intro skillnya penuh, kita bisa langsung aktifin. Kita langsung ganti ke Shanhua. Nah, otomatis Shanhua ini akan ngaktifin intro skillnya. Nah, dan salah satu yang bikin keren itu selain intro dan outro skillnya juga, itu ada sistem dodge-nya yang keren. Coba, aduh, kita coba dodge. Nah, jadi dodge-nya itu kayak ada gerakannya gitu, nggak cuma geser-geser doang. Kalau di Genshin itu cuma geser-geser ya karakternya. Kalau di sini ada actionnya lah. Jadi kayak kita lebih fun gitu untuk battlenya. Dan dulu sempet digadang-gadang kalau game ini akan menjadi Genshin Killer. Kita nyari ini elektro, dapet nggak ya? Wow, gue pikir ini elektro di elektro, taunya ini apa es di elektro di es ini. Aduh, butuhnya elektro di elektro sih buat si syarat ini. Menurut gue pribadi, Wuthering Wave ini banyak ngambil referensi dari Genshin. Bahkan gue sempat berpikir bahwa ini tuh plak ketiplak gitu. Plak ketiplak kayak dari segi puzzle, terus desain UI, event, quest, semuanya tuh kayak mirip banget sama Genshin gitu. Kayak kalau kalian player Genshin itu nggak akan terlalu kesulitan ya, karena di sini tuh kayak bener-bener mirip. Cuma emang banyak juga aspek yang emang agak sedikit berbeda, cuma similar. Cuma kayak agak beda-beda dikit doang lah. Kalau di Wuthering Wave ini kita dikasih eco itu kayak Pokemon lagi. Jadi kalau kita udah ngelawan musuh, nanti ada drop artefak lah ya kalau di Genshin itu. Nanti musuhnya ngasih drop artefak. Nah, ini artefak lagi. Jadi kalau nguli artefak di sini tuh gak pakai resin ya, nggak pakai energi.
Jadi kayak kita kalau rajin-rajin nyari di Word, jadi kalau ada musuh kita gebukin, terus kalau hoki nanti ada rednya. Nanti akan terdrop lah si eco-eco ini yang fungsinya sama kayak artefak. Dan bedanya kalau di Genshin itu kita membutuhkan 4 set artefak. Nah, kalau di sini tuh 5 loh. Jadi kalau kita mau full skill ekornya kebuka, kita itu harus ngeset 5 artefak. Mungkin itu bedanya sih. Dan ayo kita coba lawan bosnya. Nah, fairy attack ini nanti bosnya ada kuning-kuningnya. Itu kita mukul harus pas. Nah gitu. Dan di boss ini biasanya ada energi. Ini bukan shield ya, tapi energi. Nanti kalau bosnya lelah, energinya habis, nanti bosnya lelah. Nah gitulah sistemnya. Kalau di fairy itu energinya akan berkurang secara signifikan ya. Nah gitu, harus pas ya. Ini bisa di fairy, bisa juga di dodge. Cuma kalau ada kuning-kuningnya lebih untung di dodge. Kalau misalkan nggak bisa di fairy itu kita harus di dodge sih. Soalnya yang di fairy itu udah ada tanda, dikasih tanda kuning-kuningnya gitu. Nah kita switch ke Sanhua. Ini hero favorit gue sih di B4. Gue suka banget, skillnya keren lah, kayak Ascendant ya kalau inget. Nah ini drop echo yang tadi dimaksud. Jadi kalau kita ngadapin kroco atau bos, nanti kita dikasih ini. Kebetulan red echo gue udah kuning ya, udah full max lah, cuma ketahan sama Ascension Word aja. Langsung apa dapat kuning? Nah, gue dapat kuning itu lumayan banget. Kuning itu kayak hoki lah ya, soalnya masih ada kemungkinan kita dapat yang ungu. Langsung aja kita cek echo yang barusan kita dapat. Itu kita dapat echo. Nah ini Dev, ama kayak di Genshin, Dev itu kayak kutukan lah ya. Kita ngarepnya kayak damage, attack, atau critical rate, critical damage sama lah ya kayak Genshin itu. Yang kita harapkan itu. Di sini juga ada sistem spiral abis untuk menjadi konten endgame-nya. Di sini jujur aja salah satu hal yang gua cari itu ya spiral abis ini. Karena pasti player Genshin nargetinnya juga sama, kita nyari spiral. Di spiral ini nah ini spiral yang di resetnya, gue emang nargetin pokoknya awal main itu gue harus dapat cuan dari spiral yang di reset ini sekecil apapun. Dan untungnya gue udah dapet, gue baru mampu kelarin 9 bintang ya. Dari totalnya itu ada berapa ini, 30 bintang. Gue dapat 9 dari 30 ya. 9/30 lumayan lah. Di sini udah ada dropnya karena emang level karakternya itu terbatas sama level dunianya. Jadi level dunia gue udah mencapai level 38 ya. 38. Dan itu udah kayak mentok lagi. Semua quest udah gue kerjain, terus di sini gue udah explore kemana-mana, jadi udah seret gitu. Nah tapi di sini tuh ada sesuatu yang spesial dari daily questnya. Nah daily questnya itu ngasih XP buat up level world kita. XP-nya itu cukup gede, pokoknya totalnya itu 2000 lah. Nah di sini 600 400 per 300. Pokoknya totalnya 2000 gak sih? 600 400 300 ya, pokoknya 2000 lah totalnya. Jadi gue udah mentok lah, intinya dapat 9 bintang aja udah bersyukur gitu. Nanti paling kita coba lagi ketika Ascension World-nya itu udah nyampe ke level 40, sehingga karakternya juga bisa up ke level 70. Ini baru 60 ya, soalnya kehalang sama Ascension. Jadi ininya Shoal Face-nya itu harus Shoal Face 5 gitu lah pokoknya. Kendalanya itu di situ. Ini senjatanya gue masih pakai senjata B3 karena
Ini B4. Nah, di banner-banner karakter ini udah ada bannernya Yinlin yang baru rilis hari ini. Cuman gue putuskan untuk gak ngegacha banner Yinlin ini karena gue udah ada hero target gue. Gue mau ngefull di bannernya Changli. Jadi full gitu. Full lah semuanya ke Changliin. Ini Jian gue skip. Ini Yinlin juga gue skip. Senjatanya gue skip gitu. Nah ini banner standar gue masih belum beres ya. Soalnya pas awal main gue salah ngefull gitu. Malah di banner ini kan ada banner newbie. Malah gue full di sini dapat full tuh 20 kali. Ini kesalahan lah ya. 20 kali full. Padahal harusnya di sini di banner ini apa banner buat orang baru gitulah intinya. Buat sistem eco sendiri, di sini kan kita ada 5 set ya, 5 set eco. Nah, di sini kita dikasih slot paling atas itu main eco. Jadi main eco ini bisa jadi skill tambahan buat kita nanti battle ataupun adalah beberapa eco yang fungsinya aneh-aneh lah ya. Kayak buat fun-fun doang, kadang buat farming, terus buat joget-joget kayak yang kura-kura itu. Nah ini. Nah, ini kita pakai skill eco. Jadi si ekonya ini lumayan ada ininya lah, variasi lah ya. Jadi selain skill karakter, kita juga di sini bisa memanfaatkan skill eco untuk bertarung maupun buat explore, maupun buat joget-joget gitulah bisa lah. Nah, di sini kita dikasih data bank. Data bank ini tuh kayak drop eco-nya. Jadi semakin data bank kita gede, semakin drop eco kita levelnya itu naik dari yang biasa terus ke hijau, ke biru, ke ungu sampai kuning. Nah, gitu. Di sini gue udah nyampe level 20 cuma ketahan sama world levelnya. Jadi tetap kehitungnya itu di level 18. Ini jujur rugi banget sih soalnya gue udah naikin ke level atas, itulah level 19 itu udah lama dan harusnya gue dapat red echo yang 80-20. Nah ini jadi 50-50 karena ketahan sama world itunya levelnya, karena konten gamenya masih belum banyak kan, namanya juga game baru, jadi kayak mau naikin tuh mentok gitu. Lalu di sini, nah ini enaknya di sini kita bisa kayak nge-track. Jadi kita bisa tahu lokasi ekonya itu ada di mana. Misalkan kita mau cari kuya ini, kura-kura ini, kita bisa detect lokasinya. Misalkan kalau kita ingin berburu eko tertentu. Dan jujur fitur ini bagus dan memudahkan kita buat nyari eko yang kita mau. Tapi kadang kita nemu monsternya cuma nggak di drop gitu ekonya. Jadi kadang nggak semua monster ngedrop eko. Nah, terus kalau ada monster juga yang ngedrop itu kadang eko yang tidak kita inginkan. Kalau nggak kita dikasih eko biru, eko ungu yang padahal kita pengennya eko kuning. Nah gitu. Nah kalau di sini itu kayak ngegabungin eko-eko lagi gitu. Misalkan kita gabungin eko-eko ungu ini. Kalau hoki nanti jadi emas. Nah ini hoki nih maksudnya. Jadi emas kayak gitulah kurang lebih. Nah, game ini juga itu banjir banget bansos ya. Namanya juga awal game rilis lah. Banyak banget yang ngebandingin, kayaknya katanya ini banyak bansos sedangkan Genshin enggak. Itu kalau menurut gue sih kan game baru gitu. Kalian juga mungkin Genshin juga itu baru rilis sama aja gitu. Ngasih banyak bansos itu karena game baru gitu. Jadi janganlah di ini sama Genshin, kasihan. Nah, ini dapat ini nggak tahu dari apa ya, mungkin kompensasi lah. Soalnya setiap ada kompensasi kita dikasih pundi-pundi feedback lah dari mereka. Jadi di sini banyak banget bansos karena ini game baru sih. Mungkin Genshin dulu juga ngasih banyak bansos lah pas awal-awal rilis ya. Dan kesimpulannya dari semua hal, aspek grafis, combat system, event, puzzle, dan semua hal yang gue rasain di Wuthering Waves ini, gue bisa bilang game ini itu bagus dan punya masa depan yang cerah. Dan akan menjadi pesaing secara sehat ya, pesaing beratnya Genshin gitu. Game ini punya masa depan yang bagus. Jadi buat kalian yang
emang pengen berinvestasi di game ini, berinvestasi akun, level karakter atau apapun itu, lebih baik jangan ditunda lama-lama. Mending digas aja dari sekarang, soalnya mumpung gamenya masih awal rilis dan masih banyak bansosnya. Jadi game ini cukup fun dan asik dan membuat gua cukup nagih ya mainnya. Terutama di combat system dan berburu echo itu agak seru ya. Explore world-nya yang memiliki sensasi baru gitu. Jadi game ini sangat fun untuk dimainkan. Tapi kalau untuk dibilang Genshin Killer menurut gue masih belum sih. Semoga aja kedua developer terus memperbaiki hingga terus bisa berkembang gitu dan gak saling membunuh ya. Para player gak mengharapkan itu. Gak ada yang ngarepin game ini supaya mati karena gue pribadi nyaman main di Genshin juga nyaman, terus di sini juga emang fun. Jadi harapan gue ya dua-duanya emang terus berkembang gitu, dan yang paling penting itu terus kasih bansos gitu, bansosnya ngocor terus gitu untuk para player. Ya kurang lebih kayak gitulah ya kesan-kesan gue terhadap Wuthering Waves.